Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marlina Sari, NIM 19000240069, Prodi Ilmu Hukum, kelas G Hukum Adat. Soal 1. Apa motivasi Anda mempelajari hukum adat? Jawab: untuk memudahkan atau memahami dan mempelajari budaya hukum Indonesia. Karena hukum adat sebagai hukum asli yang mencerminkan budaya Indonesia akan mempertebal rasa harga diri, tujuan rasa kebangsaan dan rasa kebanggaan pada setiap warga negara Indonesia. Rasa bangga terhadap diri sendiri akan tumbuh jika dengan kesadaran mengetahui tujuan kebudayaan bangsanya, di mana hukum adat merupakan bagian tujuan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan mempelajari hukum adat, maka kita akan memahami budaya hukum Indonesia. Kita tidak menolak budaya hukum asing sepanjang ia tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Begitu pula dengan mempelajari hukum adat, maka akan dapat kita ketahui hukum adat yang mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana yang mendekati keseragaman yang dapat diperlakukan sebagai hukum nasional. Bagaimana perlindungan masyarakat adat dewasa ini? 1. Penyelenggaraan pembangunan perumusan frasa sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimaknai bahwa kehadiran hak-hak masyarakat hukum adat sebagai pranata yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sehingga ada kesan pemerintah mengabaikan hak masyarakat hukum adat. Sementara secara faktual di masyarakat terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 3. Bagaimana dasar hukum legitimasi hukum adat di Indonesia? Legitimasi hukum adalah sebuah pengakuan hukum yang ada di tengah masyarakat dan bisa dikatakan masih ada kaitannya dengan tindakan perbuatan hukum yang telah berlaku serta berbagai undang-undang yang sah dan telah ditetapkan, yang mana hal ini meliputi berbagai aspek. Di antaranya adalah peraturan hukum formal, hukum etnis, hukum adat istiadat, serta hukum kemasyarakatan yang memang sudah ada pada masyarakat tersebut dan diakui keabsahannya. Pada umumnya, legitimasi masih berhubungan dengan yang namanya hukum serta penerapan berbagai undang-undang yang dibuat atas dasar sejumlah keputusan di peradilan.
hukum adat dibanding sistem hukum lainnya? Hukum adat secara historis empiris dapat ditelusuri bahwa hukum adat selalu dipatuhi oleh warga masyarakat karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemuluknya dari sifat-sifat negatif. Di samping itu juga, karena secara material dan formal, hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan dijunjung tinggi bersama. Karena kehendak kelompok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga masyarakat. Hukum adat sebagai hukum tak tertulis juga memiliki kekurangan dan kelebihan sebagaimana manusia itu sendiri. Karena bagaimanapun juga hukum tak tertulis merupakan bentukan manusia. Kelebihan hukum adat: responsif, tidak kaku, sesuai dengan rasa keadilan. Kelemahan: kurangnya kepastian hukum, terus berubah-ubah. Memang selama ini aturan tidak tertulis sering dianggap tidak menjamin kepastian hukum, karena dalam menyelesaikan suatu masalah, aturan yang dipakai dapat diterapkan berbeda, lain dengan undang-undang yang memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum. Padahal hal tersebut belum tentu baik. Tidak selamanya seorang melakukan perbuatan dengan motif dan alasan yang sama. Hal ini yang tidak dimiliki oleh hukum tertulis. Hukum tak tertulis sering dianggap tidak konsisten karena dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kepentingan yang menghendakinya. Bagi kami, hal ini sangat bagus karena akan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tertulis selama ini selalu tertinggal dari fenomena yang muncul dalam masyarakat. Untuk itulah, hukum tak tertulis melakukan backup terhadap undang-undang. Dalam kaitannya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara hukum adat dengan hukum positif. Kesadaran masyarakat adat terhadap norma-norma baik dan buruk adalah secara sukarela sebagai akibat adanya kewajiban moral tadi. Sedangkan kesadaran hukum manusia modern adalah karena adanya sifat memaksa dari hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan hukum masyarakat modern pun bukan karena dijunjung tingginya aturan-aturan hukum, tetapi lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap sanksi atau ancaman yang diberikan oleh hukum. Pada dasarnya, hukum adat dipatuhi karena 1. Hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri. Konsekuensinya adalah masyarakat harus mematuhi aturan tersebut. 2. Sesuai dengan jiwa dan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat. 3. Memiliki akibat hukum yang apabila tidak ditaati akan menimbulkan sanksi bagi para pelakunya. Soal nomor 5. Jika Anda ingin mengembangkan
apa saja yang akan Anda ambil. Peraturan perundang-undangan terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, khusus berkaitan dengan pengakuan hak-hak masyarakat hukum ada dalam pengukuhan kawasan hutan. Tulisan ini juga berisi catatan penyempurnaan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 PUU X 2012 MK 35 yang menguatkan status hutan adat. Dalam melakukan pemetaan pengaturan, maka bagian ini akan secara berturut-turut menjelaskan mengenai 1. Bentuk hukum pengaturan keberadaan